Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wal yakhsha alladhina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Yayasan, terutama yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap unsur pimpinan pesantren Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahus Salam Banyumas. Yang kami hormati para kepala Madrasah Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahus Salam Banyumas, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, asatidz, ustadzat, dan seluruh keluarga Pondok Pesantren. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mudah-mudahan rahimakumullah. Kemudian kepada para santri, anak-anakku sekalian, santriwati dan santriwan, bil khusus kepada wisudawan wisudawati dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, program Tahasus RHM Pondok Pesantren Miftahus Salam Banyumas, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahus Salam, senantiasa kita panjatkan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Salah satu nikmat yang besar diberikan kepada kita adalah Islam sebagai agama kita. Kemudian pada pagi hari ini juga merupakan nikmat Allah Ta'ala, berkumpulnya kita sekalian di Pondok Pesantren Miftahus Salam, yang mudah-mudahan kita sekalian dirahmati Allah. Utamanya pada pagi hari ini kita selangkah mengantarkan anak-anak kita melalui acara haflah akhir sana, baik anak-anakku sekalian dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Kita antarkan demi untuk melangkah satu langkah ke depan untuk jenjang pendidikan berikutnya ataupun kehidupan masyarakat yang tentunya tidak dilalui oleh mereka. Sukses di dalam talabul ilmi adalah mengetahui hal yang baik, mengetahui hal yang buruk. Namun berikutnya disebut kesuksesan adalah paling utama dapat mengamalkan ilmunya. Rasulullah SAW senantiasa mengajari kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, itulah esensi syukur, dan Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan apa yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam
semoga senantiasa tetap terlimpah atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para hadir yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, perkenankan yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama, kepada Ketua dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas, yang beliau senantiasa tak kenal lelah untuk mendampingi kami mengemban amanah pendidikan, menuntaskan bagaimana anak-anak kita menuju kecerdasan yang sesungguhnya, cerdas dalam artian akal pikirannya dan kuat dalam artian keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahul Salam Banyumas, termasuk para kepala madrasah dan juga seluruh sivitas yang ada di pondok pesantren ini. Karena kontribusi dari semuanya lah kemudian tercipta sebuah dinamisasi lembaga pendidikan kita, sampai kita mengantarkan anak-anak kita 3 tahun, 6 tahun berjalan yang silam. Kepada kepala madrasah dan juga asatidz ustadzah, jerih lelah panjenengan semuanya, kami tak mampu menghargai apapun. Hanya dengan ucapan kalimat jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan ini lebih dari semua dari apa yang kita terima dari pondok pesantren pendidikan kita ini. Bapak Ibu, para wali santri, perkenankan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 3 tahun, 6 tahun panjenengan semua mendampingi kami, karena kami mendapatkan amanah yang berat, pendidikan putra-putri panjenengan. Dinamika yang kami lakukan dari pertama kali menerima pada waktu itu di bulan Juli, pertengahan Juli, sampai sekarang kita akan masuk pada bulan Juli lagi, yakni sekarang tanggal 8 Juni. Untuk itu genap 3 atau 6 tahun berjalan. Dinamika yang kami lakukan tentunya tidaklah hal-hal yang semuanya itu menyenangkan. Kami merasa senang, kami merasa bangga karena anak-anak senantiasa belajar dengan baik. Mereka benar-benar berlatih bagaimana kehidupan di pondok pesantren ini, baik sistem asramanya, sistem organisasinya, dan sebagainya. Dan dari dinamika itulah kemudian ternyata tercipta yang kami harus mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena ternyata kami mengantarkan putra-putri panjenengan para wali santri tidak senantiasa mulus dan berjalan begitu saja. Dinamika yang kami lakukan, ada yang anak-anak kita memang memiliki kecerdasan, anak-anak kita memiliki kesadaran, tapi di balik itu semua juga tentu masing-masing memiliki keterbatasan. Maka mohon maaf yang kami sampaikan sedalam-dalamnya atas ternyata proses yang diamanahkan kepada kami, terutama saya pribadi selaku pimpinan pondok pesantren. Dan justru kami senantiasa mendapatkan motivasi yang besar dari panjenengan semua para wali santri, khusus kepada Bapak Ibu yang kami ternyata sampai ke tempat panjenengan dalam rangka bagaimana kami ingin menuntaskan amanah. Dan pada akhirnya sampai hari ini alhamdulillah ujian itu telah kami lalui. Kami belajar bagaimana lembaga pendidikan ini bukan lembaga hukum, tapi pondok pesantren ini lembaga pendidikan. Bagaimana agar bisa mengajarkan anak-anak kita ketika mereka dalam posisi yang benar, bagaimana melangkah, dan bagaimana ketika mereka dalam posisi yang kurang benar, kemudian dia menyadari dan pada akhirnya adalah Islam. Maka subhanallah, hanya kekuatan dari Allah, bapak-bapak, ibu-ibu,
kita sekalian bisa mengantarkan anak-anak kita pada akhirnya pada hari ini tanggal 1 Zulhijjah 1445 8 Juni 2024 ini bisa kita lalui dengan haflah akhir zaman. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, tetaplah ta'awun dengan kami dalam urusan pendidikan. Kami senantiasa terbuka kepada bapak-bapak ibu-ibu, walaupun pada kenyataannya pada hari ini adalah sudah kami adakan haflah. Namun tidak sedikit para wali santri dari tahun ke tahun dulu, karena mohon maaf kami mendampingi para santri di Miftahul Salam ini sejak tahun 1991. Masih ada ternyata para santri yang dulu belajar di sini, tapi ternyata sampai sekarang masih alhamdulillah menjalin silaturahim, walau ada salah-salah sedikit. Yang kemarin ada yang datang ternyata mengira ustadz-ustadz yang dulu pernah di sini ini masih tetap di sini, sehingga ngirim kepada kami. Di situ masih ada nama-nama, termasuk salah satunya ada Ustadz Srianto, padahal itu sudah sangat lama untuk tidak diminta usaha. Untuk itu kepada para alumni dan khususnya putra-putri panjenengan Bapak Ibu, monggo tetaplah bertawun dengan kita. Terutama anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang putra-putrinya menyelesaikan 3 tahun di Madrasah Sanawiyah. Saya kemarin telah cerita kepada sebagian besar asatidz yang di Madrasah Aliyah. Ternyata beliau-beliau membuka dengan tangan terbuka dan kesiapan untuk menerima lanjutan pendidikan putra-putri panjenengan. Jadi mohon maaf khusus kepada Bapak Ibu yang putranya dilanjutkan di sini lagi, jangan ambil alasan kecuali satu. Apa itu Bapak Ibu? Alasannya lillahi ta'ala. Jangan ada niatan dan tujuan-tujuan lain yang tak lain dan tak bukan akan mengecewakan. Kalaupun tidak mengecewakan panjenengan sebagai wali santri, maka tentu kami yang kecewa. Tapi kalau lillah, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian karena begitu lama kami bersama panjenengan dalam Gulawentah putranya di pondok pesantren ini, yang jelas kami sebagai tuan rumah lembaga pendidikan dan pada hari ini pada khususnya mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kurang buku, kurang aruh, kurang lungguh, lan kurang suguhe. Termasuk ketika hari-hari kami mengelola dan membina para santri, karena qadarullah anak-anak kita ini yang sekarang haflah ini ternyata melalui masa-masa yang kita sekalian lalui, yakni masa Covid, sehingga ketika itu banyak hal-hal terhalang untuk bisa berkomunikasi dan bersilaturahim langsung, dan nampaknya ini semua adalah berdampak sampai kita sekarang. Maka kalau ada Bapak Ibu wali santri yang menghubungi Ustadz Ustadzah kok dalam hal ini sulit, maka sebenarnya kami tidak abaikan itu semuanya, tapi qadarullah, karena dari santri 350 sekian, kalau semuanya WA, maka tentu kami nggak sempat untuk tidur, nggak sempat untuk dan sebagainya, karena punya PR jawaban-jawaban semuanya. Namun kalau ada keterbatasan dari itu semuanya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, tentu kami mohonkan kepada Allah Ta'ala agar ilmu yang didapatkan oleh putra-putri panjenengan selama belajar di sini senantiasa diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala dan memberikan berkah kepada panjenengan semuanya, terutama kepada diri pribadinya, Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Sekarang tiba saatnya saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian para santri. Anak-anakku belajar 6 dan 3 tahun di pondok pesantren ini. Anak-anak tahu bagaimana karakter masing-masing ustadzah yang ada di sini. Anak-anakku sekalian setelah melaksanakan dinamika pendidikan di sini, maka tentu bisa mengambil kesimpulan. Kalau kemarin belum bisa mengambil kesimpulan, maka hari ini harus kami tunjukkan. Santri itu
adalah menuntut ilmu. Ilmu itu di dalamnya pengetahuan. Santri boleh tahu hal-hal yang tidak baik, bahkan kejelekan itu boleh. Dan juga santri tentunya akan dihadapkan hal-hal yang itu baik dan benar. Itu hak. Tapi masih ada satu lagi. Santri-santri tentunya masih ada satu langkah, yakni ketika menemukan hal-hal yang itu tidak baik, hindarkan anak-anakku sekalian. Jauhi itu semuanya. Tapi ketika anak-anakku sekalian ditunjukkan dengan hal yang baik, hal-hal yang hak, maka berusahalah sekuat mungkin. Karena itu yang akan menjadikan jalan anak-anakku sekalian para santri untuk mendapatkan ilmu. Kita pada era sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu. Betapa dulu para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu itu tidak dengan mudah. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, anak-anakku sekalian perlu disadari bahwa hari ini adalah bukan sebuah akhir dari proses anak-anakku sekalian thalabul ilmi. Tapi hari ini pada sungguhnya adalah langkah awal untuk kelanjutan bagaimana setelah anak-anakku mendapatkan ilmu selama kian waktu di pondok pesantren ini. Kemudian tadi di ikrar sudah dibacakan, senantiasa hendaknya menguatkan hati dan pribadinya dengan ketaatan kepada Allah. Karena semua akan terselesaikan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau satu ini tidak bisa dilalui, maka yang lain pun tidak bisa dilalui. Rasulullah SAW berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Kemudian tadi dengan jaga nama baik. Sesungguhnya yang menjadikan baik atau tidak baik bukanlah lembaga pendidikan ini, tapi yang menjadikan baik atau tidak baik lembaga pendidikan ini adalah kita yang berada di sini. Dan anak-anakku sekalian para santri, calon-calon alumni ini adalah merupakan bagian dari kami. Maka kalau anak-anakku sekalian baik bahkan berprestasi, maka tidak saja dirinya yang ke bawah, tapi lembaga pendidikan ini akan terbawa kemanapun anak-anakku sekalian berada. Sekedar tahadduts bi nikmat. Alumni-alumni yang telah lalu, mereka alhamdulillah bisa menembus beberapa lembaga pendidikan yang bahkan karena menuju lembaga pendidikan tersebut sekarang sudah menjadi pelaksana di lembaga pendidikan tersebut. Nun sewu putranipun Pak Kiai Haji Toha, ini alumni kita di Mitausalam yang nanti beliau akan mewakili para wali santri. Beliau adalah alumni Mitausalam. Waktu itu program tahfidz belum punya RHM, tapi tahfidznya masih bersama-sama yang ada di sini. Kemudian setelah lulus dari sini ternyata ini lanjut kuliah, lanjut kuliah 3 semester, dipertimbangkan ternyata lebih baik mendahulukan penyelesaian dalam tahfidzul Quran. Biidznillah hari ini sudah menjadi ustazah hafidhah di program tahfidz di Sambas Purbalingga. Subhanallah. Kemudian beberapa juga yang angkatan pertama RHM sekarang sudah di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan di UIN Purwokerto ini sudah ada 2 santri kita yang konon informasi sampai kami, mereka mendapatkan beasiswa murni karena pertimbangan ilmu yang didapatkan. Alhamdulillah, bismillah. Satu yang di UAD, alumni angkatan pertama RHM. Kemudian yang sekarang sedang menempuh pendidikan ini di Stidki Ar-Rahmah Surabaya. Ini alhamdulillah Ustaz Fadil sama Ustaz Farhan pengabdian ini alhamdulillah juga menyusul diterima untuk di Stidki Ar-Rahmah Surabaya. Beliau-beliau mendapatkan prioritas beasiswa.
Ini saya kira perjuangan sungguh-sungguh yang dilakukan, bukan asal menjadi santri. Maka nun sewu, kalau tadi kita saksikan ada bahasa di situ jayid, ada jayid jidat, ada mumtaz, ada mumtazah. Itu boleh diberi label itu. Tapi anak-anakku sekalian akan diuji. Benarkah Anda mumtaz, mumtazah itu setelah pulang dari sini? Ilmunya bisa diaplikasikan, diamalkan atau tidak? Kepribadiannya bisa terbawa atau tidak? Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, saya mohon maaf. Coba tanya, sekian berapa hari putra-putri penjenengan sudah di rumah? 1 bulan? Kurang lebih 1 bulan. Penjenengan sampun saged ngaraosaken putrane masih di pondok atau putranya sekarang di rumah? Kira-kira nyaman mana? Ternyata jawabannya kompak. Nyaman dulu ketika putranya masih di pondok. Tuh nak, dengarkan. Itu bukti nyata bahwa ternyata apa yang disampaikan di pondok, dibiasakan di pondok, itu ternyata belum bisa dibawa pulang masing-masing. Masya Allah. Itulah Bapak Ibu, panjenengan merasakan kurang lebih 1 bulan, bahwa itu waktu itu Ramadan Ramadan Syawal, kemudian sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah nih. Ini panjenengan ngerasakan betapa kami 3 dan 6 tahun bersama-sama ustadz-ustadzah di sini bersama-sama untuk itu semua. Tapi sudahlah, semua yang jalan adalah ma qadarullah wa ma syaa fa'al. Untuk itu yang tersisa hanya doa kepada Allah. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan kami bukan menjadi makhluk yang diskriminasi. Anak-anak yang sekarang ini kita wisuda, kita samakan dengan yang lain. Tapi tolong, yang membedakan adalah satu, hatimu harus tetap terbawa pada dirinya sendiri. Adakah anak-anakku kalian selaras dengan jayid, jidan, mumtaz yang tadi diberikan gelar oleh para asatidz ustadzat ini? Bil khusus pada anak-anakku sekalian yang sudah menyelesaikan tahfidzul Quran. Anak-anakku memegang amanah yang cukup berat. Tolong hati-hati. Bukan sekedar bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran, sudah mungkin berapa, tapi kelanjutannya nak diperhatikan. Jadilah para pemegang Al-Quran yang dimuliakan. Saya sering debat sama anak-anak, itu enggak debat sih, diskusi. Kelihatannya kok debat. Diskusi. Apa diskusinya? Ustaz, itu kok anak-anak RHM diistimewakan banget ya. Nah, perlu dipahami, kata-kata diistimewakan ini kadang-kadang kalau tadi saya tanya kepada beliau Bapak Ketua Yayasan, ya tergantung ini maksudnya apa kan begitu. Kalau boleh saya sampaikan, Al-Quran itu sejak diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai kita memang memuliakan kepada Shahibul Quran. Jadi kalau mendapatkan misal kemudahan-kemudahan, saya yakin itu dari Allah. Termasuk anak-anakku sekalian sekarang ini, tahfidz putra, tahfidz putri sekarang sedang dinamisasi, sedang berproses. Silahkan tempuh dengan sebaik-baiknya. Pertolongan akan datang dari Allah Ta'ala. Nah, untuk itu sekali lagi pesan-pesan yang kami sampaikan pada kesempatan ini kepada anak-anakku sekalian. Saya kira satu hal yang penting sudah saya sampaikan, baik kepada wali santri ataupun kepada anak-anakku sekalian, para santri, bil khusus kepada wisudawan dan wisudawati dari kelas 9 dan dari kelas 12. Bil khusus ini terakhir kepada anak-anak pesantren kelas 9. Nah, yang ingin meneruskan di pondok pesantren ini, jangan kaget kalau saya bertanya, ngapain kamu meneruskan di pondok pesantren ini lagi? Pertanyaan ini bukan karena kami tidak mau menerima, kami ekstrim dan sebagainya, tidak.
Tapi pertanyaan ini merupakan motivasi. Ini saya buka di forum ini. Karena tadi niat untuk meneruskan di lembaga pendidikan ini supaya benar-benar murni untuk thalabul ilmi. Sehingga berapa santri yang meneruskan di sini jangan sampai ternyata justru iri dengan santri-santri yang di luar. Itu tidak ikhlas. Justru ternyata tidak sepenuhnya, hanya sekedar alasannya ini, itu, dan sebagainya. Naudzubillah, apalagi kalau alasannya karena sudah nggak bisa diterima di lembaga-lembaga pendidikan lain. Naudzubillah. Kami tidak pernah akan ditanya, kami tidak pernah akan bertanya itu. Tapi kami mengajak, marilah kita lillahi ta'ala di dalam berthalabul ilmi. Baiklah, pada akhirnya amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu Wali Santri yang telah pula kami tunaikan selama 3 dan 6 tahun, pada akhirnya tanggal 1 Zulhijjah 1445, 8 Juni 2024, dengan mohon kepada Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, putra putri panjenengan, kami serahkan kembali amanah yang telah diberikan kepada kami pada saat itu dengan iringan doa, mudah-mudahan sebagaimana yang dimohonkan Rasulullah SAW, ilmunya bermanfaat. Kemudian juga diberikan amal-amal yang dilakukan dari ilmu itu bermanfaat dan juga diterima oleh Allah Ta'ala. Atas segala kekurangan dan semua hal, termasuk kekurangan panitia di dalam kupu, aruh, suku, dan lungguh atau dibalik ini, mudah-mudahan kami katakanlah semampu yang kami bisa lakukan ini, mudah-mudahan ini tidak menjadikan kecewa bagi Bapak Ibu sekalian, dan maka kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami tutup dengan mohon didoakan. Kami diamanai para santri untuk belajar di sini, adik-adik kelasmu, anak-anakku sekalian yang masih belajar di sini, mohon didoakan akan diberikan kekuatan oleh Allah. Kemudian pada saat ini kami masih punya amanah untuk menyelesaikan program pembangunan di RHM, yakni Rumah Tahfidz yang putri ini lantai 2. Artinya kesempatan ini masih sangat terbuka. Kalau syukur ada yang berkontribusi berupa apapun, dana ataupun material dan sebagainya, monggo. Tapi kalau tidak, minimal doanya. Karena satu saja yang dikabulkan oleh Allah, doa panjenengan, Rumah Tahfidz itu akan selesai. Ini saja. Terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.